H1 itu apa? H1 itu namanya heading 1. Ini istilah lainnya adalah judul. Judul otomatis masuk H1 dan judul ini harus kata kunci target ya. Untuk teman-teman ya yang saat ini menang giveaway ya, silakan langsung aja komen di kolom komentar saya atau silakan inbox di Instagram saya ya. Silakan. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didik ya, mau tanya ini website saya tidak custom dengan WordPress, jadi tidak menggunakan WordPress dan cara memaksimalkan SEO-nya bingung dan tidak ada pluginnya, bagaimana caranya? Oke, teman-teman sekalian, kita akan menjawab pertanyaan ini, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang bertanya dan juga teman-teman yang baru saja berjoin di channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online, pembahasan SEO dan lain sebagainya ya. Oke, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya, insya Allah tidak akan rugi teman-teman sekalian, biar supaya teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tadi di sana ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Didik, bagaimana kami tidak menggunakan WordPress dan seperti apa cara maksimalkan SEO-nya? Begini ya teman-teman sekalian ya. Jadi plugin di semua ya WordPress ya, plugin SEO ya, plugin SEO di semua WordPress itu ya, ini saya tekankan sekali lagi teman-teman sekalian bahwasannya bukan produk Google. Ingat ya, bukan produk Google. Bagaimana kalau kami tidak memiliki plugin? Cara optimasinya seperti apa? Baik, teman-teman sekalian, kita akan bahas ya optimasi SEO artikel ya. Anggap aja kita misalnya membuat artikel tapi tidak memiliki plugin ya. Ngeraba-ngeraba lah seperti apa nih, indikatornya tidak ada nih Mas Didik. Oke. Maka teman-teman sekalian pahami nih, ini pahami ya. Pertama adalah judulnya wajib mengandung kata kunci target ya, mengandung kata kunci target. Ya. Maka besok kalau misalnya membuat judul, masukkan kata kunci targetnya. Ya, kalau bisa plus clickbait. Ya, clickbait itu penting, tapi clickbait yang tidak menyesatkan. Contoh ya, contoh misalnya saya buat yaitu oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Malang misalnya ya. Saya mau cerita tentang 23 oleh-oleh khas Malang. Oleh-oleh khas Malang ini adalah kata kuncinya. Ya, pastikan kata kuncinya ada di suggest, itu yang paling penting. Ya, pastikan kata kuncinya ada di suggest. Kita cek aja ada nggak suggest. Ya, oleh-oleh khas Malang. Ada. Kalau ada di suggest, sudah berarti itulah kata kuncinya. Nah, kemudian clickbaitnya apa Mas Didik? Sampaikan di situ 23 oleh-oleh khas Malang buat kamu nggak pengen pulang. Ya, nggak pengen pulang. Nah, buat kamu nggak pengen pulang, ini disebut apa? Clickbait, teman-teman sekalian. Bukan bagian dari kata kunci, tapi clickbaitnya. Boleh nggak Mas Didik? Boleh. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu kalau menyesatkan. Contoh misalnya 23 oleh-oleh khas Malang membuat kamu menjadi Iron Man. Itu namanya menyesatkan. Oke ya, itu nomor 1. Maka poin utama apapun platformnya, apapun ya jenis websitenya gitu kan. Kalau ketemu judul ya masukkan kata kunci target, intinya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah slugnya atau URL-nya juga mengandung kata kunci target. Kalau kata kuncinya targetnya adalah oleh-oleh khas Malang, sudah misalnya website saya adalah didikganteng.com misalnya. Maka URL-nya apa? Slugnya apa? Masukkan di sini oleh-oleh khas Malang. Nah, begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi tambahkan di sini kata kunci yang ditargetkan. Oke, yang ketiga adalah paragraf pertama mengandung kata kunci target. Ya, paragraf pertama mengandung kata kunci target. Makanya setiap paragraf pertama selalu saya sampaikan kata kunci target saya. Teman-teman bisa lihat beberapa website
ya orang ketika mengelola website, ya contoh misalnya piatacamilan.com, ya teman-teman bisa cek ya artikelnya, teman-teman bisa lihat di situ artikelnya. Setiap artikelnya pasti paragraf pertamanya mengandung kata kunci yang ditargetkan. Misalnya liburan ke Malang habis berapa, oleh-oleh khas Malang apa saja, jajanan khas Malang 2023 misalnya. Jajanan khas Malang 2023 Jawa Timur, paragraf pertamanya mengandung kata kunci yang ditargetkan gitu kan. Oke, yang keempat ada H1, H2 dan H3. Yang wajib itu ini teman-teman sekalian. Kalau artikel itu yang enak dibaca tuh kalau ada H1, H2, H3. H4 sampai H6 itu enggak ada, enggak masalah. Tapi H1 sampai H3 kalau bisa ada. Kenapa Mas Didik? H1 itu apa? H1 itu namanya heading 1. Ini istilah lainnya adalah judul. Judul otomatis masuk H1 dan judul ini harus kata kunci target. H2 apa Mas Didik? H2 itu heading 2 teman-teman sekalian ya. Heading 2 itu istilahnya apa? Subjudul. Nah, subjudul itu seperti apa? Ya, subjudul itu adalah kalau bisa ya apa namanya? Ya, bagian dari judul. Misalnya contoh. Saya bahasa oleh-oleh Malang ya. Nah, kemudian subjudulnya bilang aja oleh-oleh khas Malang lagi gitu kan, oleh-oleh khas Malang. Khas Malang yuk kepoin. Nah, misalnya tambahin begitu juga nggak masalah, itu heading 2. H3 apa Mas Didik? H3 itu namanya heading 3 teman-teman sekalian ya. Heading 3 itu apa? Subnya subjudul. Itu maknanya apa? Poin-poin penting di dalam artikel. Contohnya gimana Mas Didik? Kalau teman-teman misalnya bahas jajanan khas Malang Jawa Timur 2023, 10 jajanan khas Malang Jawa Timur. Ini namanya apa? H2. Apa saja itu? Piacak mangkok 1, poin-poin pentingnya. 2, dodol apel. 3, ketan legenda. 4, sempol. Ini H3 teman-teman sekalian. 5, bakduan Malang. 6, lemet. Poin-poin penting di dalam artikel namanya H3. Jadi kalau teman-teman misalnya 10 cowok ganteng di Indonesia, 1 Didik Arwinsyah misalnya. 1 Didik Arwinsyah itu adalah H3. H4 nggak usah, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Ini ya poinnya di sini ya. Kemudian apa? Kemudian adalah semakin panjang artikel, semakin disukai oleh Google. Plus ya berkualitas. Ingat ya, berkualitas. Tidak hanya sekedar panjang tapi juga berkualitas. Makanya Mas Didik, artikel saya panjang kok nggak menang juga halaman 1. Ya udah, karena emang nggak enak dibaca artikel kita. Pastikan artikel kita tuh enak dibaca. Pastikan artikel kita emang sedang relate saat ini. Pastikan artikel kita itu apa ya, pembahasan itu nggak membosankan. Ya, jangan dikit-dikit kata kunci diulang-ulang, nggak juga teman-teman. Istilahnya kalau saya, sebaik-baik artikel itu adalah memanusiakan manusia pembaca. Siapa pembaca kita? Manusia. Siapa penulis kita? Manusia. Maka pastikan manusia yang membaca, bukan robot teman-teman sekalian. Itu pola pertama. Ya, nah, oke. Yang kelima adalah teman-teman masukkan foto. Fotonya jangan ambil dari Google. Waduh, nggak ada ya Mas Didik. Gimana dong kalau cuma ada dari Google? Kalaupun dari Google kasih sumber. Kalaupun dari Google edit lagi. Biar supaya beda teman-teman sekalian. Dengan ALT teksnya kata kunci yang ditargetkan. Oke, nah berikutnya apa? Internal link dan outbound link. Kapan internal link dilakukan Mas Didik? Internal link itu dilakukan semakin banyak semakin baik teman-teman sekalian. Ya, contohnya siapa? Contohnya Wikipedia. Teman-teman lihat aja Wikipedia tuh. Wikipedia kalau bikin artikel internal linknya super banyak tuh, internal link, internal link, internal link,
internal link. Banyak nggak tuh? Banyak. Satu artikel bisa berapa internal link tuh? Dihitung aja tuh. Ya. Nah, oke. Nah, outbound link itu gimana Mas Didik? Outbound link itu dua teman-teman sekalian. Apa itu? Kalau teman-teman ya pengen melakukan outbound link harus berbentuk kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu seperti apa? Contoh misalnya, cowok ganteng 25% cowok ganteng adalah cowok jomblo. Mana sumbernya? 25% sudah disampaikan, maka harus ada sumber. Kalau enggak dua kenanya. Apa itu? Pertama, termasuk kategori hoax, artikel yang menyebutkan sumber tanpa kuantitatif tanpa sumber dianggap hoax. Yang kedua, bisa di-deindeks oleh Google. Ya. Oke, begitu teman-teman sekalian, sudah menjawab dari pertanyaan tadi. Teman-teman silakan yang mau bertanya, monggo silakan aja bertanya lagi di kolom komentar kami ya. Terima kasih ya untuk teman-teman ya yang saat ini menang giveaway ya, silakan langsung aja komen di kolom komentar saya atau silakan inbox di Instagram saya ya. Silakan teman-teman sekalian, dan saya minta nomor rekeningnya atau nomor OVO-nya atau apalah ya untuk saya transfer. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman yang sudah ikut giveaway saya. Komennya sebanyak-banyaknya karena kita akan ada giveaway setiap hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.